Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Ya, bahwa Daulah Umayyah ini merupakan dinasti Islam pertama kali yang didirikan oleh sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Berdirinya daulah ini mengalami proses perjalanan yang cukup panjang sejak akhir masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur Syam dan punya keinginan untuk menjadi gubernur di Damaskus sampai kemudian memperoleh kepemimpinan dari Hasan bin Ali. Dan secara singkat dapat dijelaskan dalam beberapa proses berikut ini. Baik, pertama dimulai dari Perang Siffin, bahwa pada akhir masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib diwarnai dengan serangkaian pemberontakan yang munculnya pemberontakan ini dari ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas sikap Ali bin Abi Thalib terhadap pembunuh Utsman bin Affan. Dari peristiwa itu muncullah Perang Jamal yang diantaranya diprakarsai oleh sahabat Nabi, ada Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan juga istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, yang berakhir dengan perang damai. Kemudian kebijakan Ali bin Abi Thalib yang mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan juga menimbulkan gejolak di beberapa wilayah. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam waktu itu termasuk orang yang terkena imbas dari kebijakan ini, dan ia menolak melepaskan jabatannya sebelum Ali mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Sementara Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah menganggap berhak untuk memecat Muawiyah dan belum saatnya menghukumi para pembunuh Utsman dengan alasan meredam gejolak umat Islam yang sedang dalam masa transisi. Nah, masing-masing pihak ini bersikukuh atas sikapnya sehingga muncullah Perang Siffin. Perang Siffin sendiri berlangsung selama beberapa hari pada bulan Dzulhijjah tahun 36 Hijriah. Dan pada saat pasukan Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Ashtar mulai menampakkan tanda-tanda kemenangan, muncullah beberapa orang dari pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya pasukan Ali bin Abi Thalib menerima upaya tawaran damai atau tahkim dengan pertimbangan agar tidak bertambah lagi korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak bersepakat untuk mengembalikan keputusan kepada Kitabullah dan menunjuk utusan masing-masing untuk mengadakan perundingan atau tahkim. Dari pihak Ali ditunjuklah Abu Musa al-Asy'ari, dan dari pihak Muawiyah ditunjuklah Amr bin As. Mereka sepakat dengan sebuah perjanjian tahkim yang salah satu keputusannya adalah sepakat untuk gencatan senjata dan memutuskan untuk mengembalikan persoalan umat kepada Kitabullah. Ketika tiba saat yang ditentukan, kedua belah pihak berkumpul untuk memutuskan perdamaian di kalangan umat Islam dengan masing-masing kubu membawa 400 pasukan. Mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Daumatul Jandal, maka terkenal dengan tahkim Daumatul Jandal. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari dipersilahkan untuk memberikan atau menyampaikan keputusannya yang pertama. Maka ia kemudian menyampaikan hasil kesepakatan, yakni mencopot Ali dan Muawiyah dari jabatannya dan terkait dengan kepemimpinan selanjutnya diserahkan kepada kaum muslimin. Kemudian giliran Amr bin As menyampaikan pidatonya. Sayangnya dia menyampaikan pidato tidak sesuai dengan isi perjanjian, yakni Amr bin As dicopot, Amr bin As mencopot Ali, lalu mengukuhkan Muawiyah sebagai pimpinan. Nah, demikianlah pada akhirnya tahkim tidak dapat memuaskan kedua belah pihak, terutama dari pihak Ali bin Abi Thalib dan para pendukungnya. Walaupun pihak Muawiyah tidak mendapatkan dukungan dari kubu Ali, namun paling tidak dalam keputusan tersebut terdapat pernyataan bahwa kekuasaan tidak lagi berada di tangan Ali dan kemudian diserahkan kepada kaum muslimin untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan.
Dan pada saat itu Muawiyah memiliki pasukan yang cukup besar yang dipilihnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuatannya, sehingga keinginannya untuk menjadi khalifah kaum muslimin pun semakin besar. Dengan putusan tahkim tersebut, posisi Muawiyah menjadi kuat. Dia dibaiat menjadi khalifah oleh penduduk Syam, dan berturut-turut dia mencari kekuatan dukungan dari Mesir dan memberangkatkan pasukan ke berbagai wilayah yang dikuasai Ali bin Abi Thalib. Maka kecewaan pun muncul dari pendukung Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar dari golongan Ali dan menampakkan dirinya sebagai golongan Khawarij. Setelah Sayyidina Ali wafat oleh ulah kaum Khawarij, maka dibaiatlah Hasan bin Ali atau putra Sayyidina Ali menjadi khalifah selanjutnya. Hasan bin Ali memiliki pandangan yang tepat terkait beberapa kondisi yang ada di sekelilingnya. Dia melihat tentaranya tidak bisa dipercayainya, musuhnya semakin kuat, dan watak dan tekadnya. Selain itu, Hasan sendiri tidak menyukai kekacauan dan lebih menginginkan persahabatan dan perdamaian bagi kaum muslimin. Maka dia tidak memiliki pilihan yang lebih bijak untuk diri dan umatnya selain turun dari jabatannya, membuat perjanjian damai dengan sejumlah syarat yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu dia menuliskan pembaitannya kepada Muawiyah dan menyerahkan kota Kufah kepada Muawiyah pada akhir Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Ketegangan pun mereda dan kaum muslimin menyebut tahun itu sebagai Amul Jamaah atau tahun persatuan. Demikianlah awal terbentuknya dinasti Bani Umayyah.